Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima Sermon 2. Acknowledge the word and seek God's mercy. Mark 7, first chapter, verse 1 to 23. There the Pharisees and some of the scribes came together to him, having come from Jerusalem. Now, when they saw some of his disciples eat bread with defiles, that is, with unwashed hands, they found faith for the Pharisees and all the Jews to not eat unless they wash their hands in a special way, holding the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other things which they have received and hold, like the washing of cups, pitchers, copper vessels, and couches. Then the Pharisees and scribes asked him, "Why do your disciples do not walk according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands?" He answered and said to them, "Where did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, 'These people honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching us doctrine of commandments of men.'
For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men. He washing of pitchers and cups, and many other such things you do. He said to them, all too well you reject the commandment of God, that you may keep your tradition. For Moses said, honor your father and your mother. And he who kills father or mother, let him be put to death. But you say, if a man say, akan kembali. Orang-orang Kristen yang salah arah ini berpikir keras bahwa pada akhirnya Allah akan mengizinkan mereka untuk dilahirkan kembali seperti John Wesley. Banyak dari mereka telah salah menafsirkan Yohanes 3 ayat 8 yang mengatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Jadi mereka berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar tahu kapan dia dilahirkan kembali dari air dan Roh. Dan jika mereka percaya kepada Yesus dan melayani Dia dengan cukup rajin, cepat atau lambat Allah akan mengizinkan mereka untuk dilahirkan kembali dari air dan Roh. Ada juga banyak orang Kristen yang hanya berpikir samar-samar di dalam keyakinan mereka yang keliru. Jika saya melayani Tuhan dengan rajin, saya juga akan dilahirkan kembali. Saya akan dilahirkan kembali pada akhirnya tanpa saya sadari. Saya kemudian akan bekerja untuk Allah sebagai orang percaya yang dilahirkan kembali dan akhirnya pergi ke kerajaannya. Tetapi percaya seperti ini bukanlah bagaimana seseorang dilahirkan kembali. Hanya karena Anda berhenti minum, berhenti merokok, menjadi orang baik, dan menghadiri gereja Anda dengan setia, ini sama sekali tidak berarti bahwa Anda akan dilahirkan kembali. Seperti yang Tuhan kita katakan di dalam bagian kitab suci hari ini, seseorang benar-benar dilahirkan kembali hanya jika dia dilahirkan kembali dari air dan Roh. Dan prasyarat untuk kelahiran kembali ini adalah air dan Roh. Apapun selain iman kepada Injil air dan Roh tidak berguna. Meskipun banyak orang Kristen memberikan uang dan usahanya kepada Tuhan dan bekerja keras untuk meniru Dia, ini bukanlah iman yang memungkinkan mereka
untuk benar-benar dilahirkan kembali. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali melalui emas, pengabdian, atau bahkan kemartiran? Namun terlalu banyak orang Kristen yang berpikir ini mungkin. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa dilahirkan kembali adalah sesuatu yang tidak seorang pun dapat melihatnya, dan oleh karena itu seseorang diperbolehkan untuk dilahirkan kembali oleh Allah tanpa menyadarinya. Mereka berpikir seperti ini karena itu menghibur mereka. Namun, ketika seseorang benar-benar dilahirkan kembali, dia menyadarinya sepenuhnya dan orang-orang di sekitarnya juga menyadarinya. Meskipun tidak ada tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang telah dilahirkan kembali, hal itu terlihat jelas dalam istilah rohani. Seseorang benar-benar dilahirkan kembali dengan percaya kepada firman Allah tentang air, darah, dan roh. Ini terwujud setelah seseorang dilahirkan kembali. Namun, seperti Nikodemus, mereka yang belum dilahirkan kembali tidak dapat memahami ini. Itulah mengapa Anda harus mendengarkan firman Yesus tentang penebusan dosa, firman yang memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali. Baptisan dan darah Yesus merupakan pengampunan dosa yang memungkinkan setiap orang untuk dilahirkan kembali, dan sekali Anda mendengarkan firman Allah ini, pelajari dan percaya di dalamnya, firman Allah benar-benar akan memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi Anda untuk mendengarkan firman Allah ini yang memungkinkan Anda untuk dilahirkan kembali. Yesus berkata dalam bagian kitab suci hari ini, "Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hanya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ketika seseorang yang belum dilahirkan kembali membaca bagian ini di dalam Yohanes pasal 3, dia menafsirkannya sendiri untuk menghibur dirinya sendiri dengan berpikir, "Baiklah, seperti yang dikatakan Alkitab di sini, tidak ada yang memperhatikan ketika seseorang dilahirkan kembali. Tidak seorang pun kecuali Allah yang tahu hal ini. Tetapi bukan ini masalahnya. Di antara mereka yang dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil firman kebenaran, ada beberapa yang tidak sepenuhnya menyadari hal ini. Ini sangat mungkin. Tetapi di dalam hati mereka ada firman baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib, yaitu Injil penebusan dosa umat manusia. Mereka yang benar-benar dilahirkan kembali tidak memiliki dosa di dalam hati mereka. Sebaliknya, firman baptisan dan darah Yesus ada di dalam hati mereka. Ini adalah firman saksi yang bersaksi bahwa orang-orang ini memang telah dilahirkan kembali. Setelah mendengar Injil air dan roh, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki dosa lagi dan bahwa mereka sekarang telah diselamatkan. Dan orang-orang yang percaya kepada firman Allah tentang baptisan dan darah Yesus, Injil pengampunan dosa yang menyatakan bahwa Yesus telah menghapus segala dosa mereka dengan air dan roh, menjadi umat Allah sendiri dan berubah menjadi orang benar. Namun,
Ketika orang Kristen saat ini ditanya apakah mereka telah dilahirkan kembali, banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka belum. Tetapi ketika mereka ditanya apakah mereka telah diselamatkan, mereka membantah diri sendiri dengan menjawab bahwa mereka telah diselamatkan. Ketika ditanya apakah mereka telah diperbaharui, mereka mengatakan bahwa mereka telah diperbaharui. Tetapi ketika ditanya apakah mereka telah dilahirkan kembali, mereka kembali mengatakan bahwa mereka belum dilahirkan kembali. Banyak dari mereka berpikir bahwa dilahirkan kembali berarti hidup mereka diubah secara lahiriah, tetapi bukan itu artinya dilahirkan kembali. Jadi orang-orang Kristen ini tidak memahami firman Injil tentang pengampunan dosa, Injil keselamatan yang memanggil setiap orang untuk dilahirkan kembali dari air dan roh. Seperti ini, banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Yesus tanpa menyadari arti firman yang mengatakan bahwa setiap orang harus dilahirkan kembali. Itu adalah iman yang konyol dan memalukan. Namun, realita kekristenan saat ini adalah bahwa jenis iman ini lazim tidak hanya di antara orang percaya awam tetapi bahkan di antara pendeta. Keyakinan seperti itu membuat sedih orang yang dilahirkan kembali. Jadi, berapa banyak lagi patah hati yang akan ditimbulkan oleh iman semacam ini kepada Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus? Marilah kita semua benar-benar dilahirkan kembali dengan percaya kepada firman baptisan Yesus dan darahnya yang telah membawa pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Bahwa seseorang telah dilahirkan kembali, diperbaharui, atau diselamatkan berarti hal yang sama. Kenyataannya, pembaharuan berarti pembaharuan, dan ini berarti dilahirkan kembali sebagai manusia baru. Bahwa seseorang telah diselamatkan berarti bahwa meskipun orang ini pernah berdosa sebelumnya, semua dosanya sekarang telah dihapuskan dengan sepenuh hati percaya kepada baptisan dan darah Yesus yang merupakan pengampunan dosa. Dan Alkitab berkata bahwa setiap hati yang percaya kepada firman baptisan dan darah Yesus ini dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali melalui Injil air dan roh, firman Allah. Berarti orang ini dijadikan orang benar, yang jiwanya sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dosa. Seperti ini, 3 frase ini, diperbaharui, menjadi benar, dan dilahirkan kembali, memiliki arti yang sama. Kata-katanya berbeda, tetapi semuanya memiliki arti yang sama. Namun demikian, banyak orang Kristen saat ini tidak mengetahui arti dari kata-kata dalam Alkitab ini. Bahwa seseorang telah dilahirkan kembali berarti bahwa meskipun hati orang ini telah berdosa, dengan mendengar dan percaya kepada Injil air dan roh Yesus, dia sekarang telah sepenuhnya dibebaskan dari segala dosa untuk dilahirkan kembali, diperbaharui, dan menjadi orang baru yang benar. Bahwa seseorang telah diperbaharui berarti dia telah diubah menjadi orang baru dari dirinya yang lama sebagai orang berdosa, dan bahwa dia telah menjadi anak Allah sendiri dengan percaya kepada firman yang menyelamatkan dari air dan roh. Inilah artinya diperbaharui. Bahwa seseorang telah dilahirkan kembali berarti dia telah mengenakan baptisan Yesus, mati bersama Yesus bersama dengan dosa-dosanya, dan telah dihidupkan kembali. Ini membutuhkan iman untuk percaya bahwa meskipun seseorang pernah menjadi orang berdosa sebelumnya, dia sekarang telah menjadi orang benar dengan mendengar dan percaya kepada firman baptisan dan darah Yesus. Dengan kata lain, orang ini pernah menjadi orang berdosa ketika dia lahir dari rahim ibunya.
Tetapi sekarang dia telah dilahirkan kembali untuk diubah menjadi orang benar dari orang berdosa dengan mendengarkan firman Yesus tentang air dan roh, dan percaya akan Injil pengampunan dosa yang memungkinkan setiap orang untuk dilahirkan kembali melalui baptisan Yesus dan darahnya. Orang ini mungkin terlihat sama dengan orang lain dari penampilan luarnya, tetapi batinnya telah dilahirkan kembali melalui firman baptisan dan darah Yesus. Inilah arti sebenarnya dari dilahirkan kembali. I came to party. Because of what you done for me. Whatever you will say, you are hard and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am there, by the cross. In the burden ocean, I am faithful, I am there. I can do all things, God of what you've done for me. Oh, you are high and deep. And your kingdom will have no end.
Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari hal ini. Beruntung jika 1 dari 10.000 orang Kristen memiliki pemahaman penuh tentang apa artinya dilahirkan kembali. Apakah Anda percaya kepada saya ketika saya mengatakan bahwa tidak satu pun dari 10.000 orang Kristen telah dilahirkan kembali? Siapapun yang benar-benar tahu dan percaya kepada Injil air dan Roh dapat membedakan dengan jelas apakah seseorang telah dilahirkan kembali atau belum. Anda juga dapat melakukan ini selama Anda telah dilahirkan kembali melalui firman Yesus tentang air dan Roh. Tuhanlah yang mengatur angin. Tuhan berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Ketika Tuhan mengatakan ini, Dia sedang berbicara tentang orang-orang berdosa yang belum dilahirkan kembali. Dengan kata lain, meskipun setiap orang yang dilahirkan kembali tahu apa artinya dilahirkan kembali, Nikodemus tidak mengetahui hal ini, sama seperti dia tidak tahu dari mana datangnya angin dan kemana perginya. Allah mengetahui setiap orang yang dilahirkan kembali. Dan setiap orang yang sudah dilahirkan kembali juga mengetahui apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Sebaliknya, mereka yang belum dilahirkan kembali tidak tahu apa artinya dilahirkan kembali oleh kasih karunia Allah, sama seperti mereka tidak tahu dari mana datangnya angin dan kemana ia pergi. Siapa yang menggerakkan angin? Itu Allah. Siapa yang mengobarkan angin? Itu adalah Allah. Siapakah penguasa alam semesta yang menggerakkan angin di atmosfer bumi, membentuk sistem bertekanan rendah dan tinggi, mengubah arah angin dan aliran air, menghidupkan segala sesuatu, dan memenuhi setiap makhluk dengan kehidupan yang hidup? Itu tidak lain adalah Yesus. Dan Yesus adalah Allah itu sendiri. Namun, kecuali Anda mengetahui Injil firman tentang air, darah, dan Roh, firman keselamatan yang telah diberikan Yesus kepada Anda, maka Anda juga tidak dapat mengajar orang lain. Karena Tuhan kita telah berfirman bahwa seseorang yang dilahirkan kembali hanya dari air dan Roh, agar kita dapat dilahirkan kembali, kita harus percaya kepada Injil keselamatan yang terdapat di dalam baptisan dan darah Yesus, dan di dalam firman Allah yang tertulis. Injil air dan Roh memiliki kuasa yang luar biasa untuk memungkinkan setiap orang dilahirkan kembali. Roh Kudus adalah pneuma dalam bahasa Yunani, berasal dari kata kerja Yunani pneho, yang berarti bernafas atau meniup angin. Roh Kudus hanya masuk ke dalam hati mereka yang percaya kepada Injil firman air dan Roh yang diberikan oleh Yesus. Ketika Yesus dibaptis untuk membuat penebusan bagi semua dosa umat manusia, Dia menanggung semua dosa dunia, dan untuk dihukum menggantikan kita karena dosa-dosa kita, Dia mencurahkan darahnya,
di kayu salib sehingga memenuhi keselamatan yang memungkinkan semua orang untuk dilahirkan kembali. Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka yang percaya kepada firman ini. Ini adalah keselamatan dari dilahirkan kembali yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan mereka yang dosa-dosanya dipikul oleh Yesus dilahirkan kembali. Kejadian 1 ayat 2 mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini tertulis bahwa Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Allah sedang melayang-layang di atas permukaan bumi. Bagian ini menyiratkan bahwa Roh Allah tidak dapat masuk ke dalam hati siapapun yang memiliki dosa. Mereka yang belum dilahirkan kembali memiliki hati yang keliru. Mereka memiliki dosa di dalam diri mereka, dan karena itu mereka memiliki kegelapan di dalam diri mereka. Oleh karena itu, Roh Kudus tidak dapat tinggal di dalam hati orang berdosa. Karena itu Allah menerangi hati umat manusia yang keliru dan kosong ini dengan terang Injil dari firman-Nya, yang memungkinkan setiap orang untuk dilahirkan kembali. Ketika Allah berkata, biarlah ada terang, dan hanya dengan begitu Allah Roh Kudus bisa hidup berdampingan dengan manusia di dalam dirinya. Jadi, orang-orang yang dilahirkan kembali yang percaya kepada Injil Yesus, firman air dan Roh memiliki Roh Kudus di dalam hati mereka. Begitulah cara mereka dilahirkan kembali. Mereka dilahirkan kembali dengan mendengar dan percaya kepada Injil air dan Roh, yaitu firman keselamatan yang telah Yesus berikan kepada mereka. Bagaimana seseorang bisa dilahirkan kembali? Untuk mengatasi masalah ini, Tuhan kita berkata kepada Nikodemus, seorang Farisi, seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan Roh. Nikodemus kemudian bertanya kepadanya, bagaimana tepatnya seseorang dilahirkan kembali dari air dan Roh? Haruskah dia masuk ke dalam rahim ibunya lagi? Karena tidak mengerti apa-apa lagi, Nikodemus memahaminya secara harafiah ketika Yesus memberitahu dia tentang dilahirkan kembali, dan itulah sebabnya dia bertanya kepadanya, apakah seseorang harus masuk ke dalam rahim ibunya lagi? Yesus kemudian berkata kepadanya, apakah kamu tidak mengetahui ini bahkan ketika kamu adalah seorang guru Israel? Jadi Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kecuali seseorang dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah atau memasukinya. Selangkah demi selangkah, Yesus kemudian menjelaskan kepada Nikodemus orang Farisi tentang kebenaran tentang dilahirkan kembali. Kenyataan hari ini adalah bahwa ada Kristen di dunia ini yang belum dilahirkan kembali meskipun mereka percaya kepada Yesus. Orang Kristen nominal seperti itu ditemukan dalam jumlah besar bahkan di antara para pria berpakaian. Mereka semua seperti Nikodemus seorang Farisi di sini. Nikodemus mirip dengan seorang pemimpin Kristen dalam bahasa masa kini, seperti uskup atau moderator musyawarah gereja atau golongan agama. Dan dalam istilah duniawi, dia adalah seorang pemimpin politik, mirip dengan anggota parlemen saat ini. Apalagi secara agama, dia adalah seorang rabi Yahudi atau guru. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang percaya kepada Allah.
Dia adalah orang yang sangat terpelajar dalam hal pengetahuan duniawi dan teologis. Pada masa itu, Israel tidak memiliki sistem sekolah terpisah. Sebaliknya, setiap orang diajar di rumah ibadat. Siapapun yang paling terpelajar di komunitas